Shalom Bapak Ibu. Majelis mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Walaupun kebaktian kita masih tetap berada di rumah, Tuhan memberi semangat bagi kita agar tetap kita di dalam kebaktian kita di pagi ini. Sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini, marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita. Jemaat, bersatu teduh dimulai. Amin. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 397 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah peneguhan dan salam dari Tuhan sambil berkata dalam hati, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Pada hari ini nas dan bimbing berbunyi sebagai berikut, diambil dari Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Kita aminkan bersama dengan nyanyian dari nyanyian Kidung Jemaat 397 3 dan 4.
Saudara-saudara jemaat, mari kita masuki pengakuan dosa dengan responsoria. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia padamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena sering kali mengaku menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Sesungguhnya pengampunan dosa sudah berlaku bagi kita dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2. Diundang berdiri. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni
membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 73 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 29 bait 3 dan 4. Saudara-saudara jemaat, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 14. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Sudah berapa minggu ini kami harus ibadah di rumah karena wabah COVID-19 di tengah-tengah bangsa kami. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh tetap bersyukur. Sebagaimana pujian kami Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, hamba mau serahkan seluruh anggota jemaat melalui keluarga mereka masing-masing yang saat ini menanti kebenaran firman Tuhan. Ada urapan dan jamahan dari kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami yang membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, ketika kami beribadah di rumah bersama keluarga kami, Roh-Mu memurapi kami, Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, Roh-Mu memampukan kami untuk terus bersyukur seperti apapun keadaan kami. Karena itu Bapa yang baik bersabda bagi kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Saudara-saudara jemaat, pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 31. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan kelima dan kemudian ayat 15 dan 16. Mazmur 31 ayat pertama sampai dengan 5 dan 16, 15 dan 16. Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, demikian firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sembengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah Tuhan perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuki minggu keempat sesudah Paskah, dan sinode kita memberi tema hari ini ialah sukacita dalam perlindungan Tuhan. Sukacita dalam perlindungan Tuhan. Dasar firman Tuhan Mazmur 31 ayat yang pertama sampai 5 dan ayat 15 dan 16. Saudaraku, tetap semangat di rumah. Kita bersyukur kalau kita dengar dari gugus tugas sudah mulai turun orang-orang yang terdampak, dan sudah mulai naik orang-orang yang sudah sehat. Ini berarti, saudara, apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi doa kita sudah didengarkan oleh Tuhan. Biarlah dengan segera bangsa kita terbebas dari virus COVID-19 ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud agar kita yang mengikuti Kristus, agar kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan undur imannya, jangan undur kepercayaannya ketika menghadapi begitu banyaknya persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Sekalipun selama ini saudara berada di rumah tetap berdoa, sekalipun saudara sedang bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud menyatakan keyakinannya kepada Allah. Daud menuliskan kepercayaannya kepada Allah dengan penuh sukacita.
meskipun dia dalam banyak masalah, agar ia dibebaskan dari masalah itu, agar ia terlepas dari masalah yang sedang dia hadapi. Kita belajar dari Raja Daud pada pagi hari ini, ketika mengalami masalah tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Pertanyaannya ialah, saudara-saudara, bagaimana supaya kita, supaya saudara dan saya mengalami sukacita dalam perlindungan Tuhan? Ada 3 hal. Yang pertama ialah melalui doa, datanglah dan berharaplah kepada Allah, sang sumber sukacita itu. Melalui doa dan harapan saudara, datanglah kepada Allah, sumber sukacita itu. Saudara-saudara, orang yang beriman, orang yang percaya, pastilah orang yang berdoa. Amin, Bapak Ibu. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, Daud sungguh-sungguh berdoa, Daud sungguh-sungguh berharap, memohon pertolongan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia minta kelegaan, supaya dia minta Tuhan meluputkannya dari persoalan yang sedang dia hadapi. Saudara, yang luar biasa ialah Allah yang luar biasa itu, Allah yang kita sembah itu dengan rendah hati, sehingga ia peduli terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara, imani ini, Allah yang luar biasa itu, Allah yang rendah hati itu, peduli terhadap situasi saudara saat ini. Yang kedua, saudara, Allah sebagai tempat perlindungan. Ayat dengan 3, 4 sampai 5. Allah sebagai tempat perlindungan. Daud memilih Allah sebagai tempat perlindungannya. Dan memang iya, Allah lah yang menjadi tempat perlindungan saudara dan saya. Dan ternyata saudara, Allah membuktikannya. Demikian halnya dengan kita, dengan saudara dan saya, dengan semua anak bangsa, bahkan ratusan negara di dunia ini di masa COVID-19 ini. Diminta saudara-saudara yang kekasih ketaatan kita. Diminta saudara-saudara yang kekasih untuk tetap di rumah. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih, ketaatan saudara dan saya kepada protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, saudara harus ingat, bukan jaminan, tapi yang utama ialah kita harus berlindung kepada Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Dan karena itu kita berharap, seperti yang saya katakan tadi di depan, Tuhan akan bertindak melindungi kita. Tuhan akan melakukan kuasanya untuk melindungi bangsa kita. Karena memang saudara-saudara yang kekasih, hanya kepada dialah kita minta perlindungan. Hanya dialah yang bisa kita andalkan. Ketiga, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah. Percayalah bahwa hidup kita ini ada dalam pemeliharaan Allah. Ayat 15-16. Saudara-saudara, masa hidup kita ada dalam tangan Allah. Amin. Masa hidup kita ada dalam tangan Allah. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba Bapak Ibu lihat tengah-tengah bangsa kita. Glenn Fredly, umurnya hanya berapa? 44. Ada lagi yang paling anyar, Didi Kempot, hanya 53. Kenapa saya kasih contoh dua ini, Bapak Ibu? Menurut orang Indonesia, menurut saudara dan saya, kedua orang ini orang baik. Tetapi kenapa cepat dipanggil Tuhan? Nomor 3 tadi saya katakan, percayalah
bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah. Saya kalau ingat yang dua ini, orang yang dua ini, saya sebetulnya tidak dengar, tidak dekat dengan mereka. Tapi begitu dikatakan Glenn meninggal, Didi dibilang meninggal, apa yang mau kita katakan? Ternyata saudara-saudara yang kekasih, memang masa hidup kita ini ada dalam tangan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, tentulah Allah mengetahui apa yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup saudara, dalam hidup kita ini. Mau umur panjang, mau umur pendek, mau maniskah hidup kita ini, mau pahit, itu adalah rencana Allah. Itu adalah sepengetahuan Allah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jalan hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Daud tidak mengatur Allah, saudara. Daud tidak mengatur Allah. Tapi saudara, dia berserah karena dia tahu Tuhan akan bertindak. Tuhan akan tepat pada waktunya melawat dia dan mendengarkan doa. Ini iman kita. Saudara-saudara, saya mau bangunkan iman kita. Di tengah-tengah saudara mengalami persoalan pergumulan di rumah, seolah-olah saudara terkungkung, terpenjara, ada firman Tuhan yang berikan sukacita buat saudara. Sukacita dalam perlindungan Tuhan. 3 kesimpulannya, saudara. Yang pertama, persoalan beban yang dihadapi seseorang. Persoalan beban yang dihadapi seseorang suka membuatnya sangat berduka, hingga jiwanya tenggelam, sehingga hilanglah sukacitanya. Saya tidak berharap saudara dan saya ada dalam lingkungan ini. COVID-19 ini membuat orang hilang sukacita, hilang harapan, seolah terkungkung. Saudara, yang kedua, sukacita sesungguhnya hanya ada dalam perlindungan Allah. Amin. Sukacita sesungguhnya hanya ada dalam perlindungan Allah. Hanya dekat Allah saja. Saudara, coba lanjutkan nyanyian itu di rumah. Bagaimanakah saudara di tengah-tengah COVID-19 ini bisa bicara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara-saudara, ini firman buat saudara, supaya saudara bersuka cita. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayai Allah bahwa seluruh masa hidup kita berada dalam tangannya, berada dalam kuasa Allah, berada dalam pemeliharaan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dialah yang mampu melepaskan saudara, dialah yang mampu melepaskan bangsa kita dari jaring perangkap COVID-19. Karena itu saudara-saudara, dengan demikian saya berharap ketika saudara di rumah, para suami ada sukacita, para istri ada sukacita, anak-anak ada sukacita. Karena itulah obat yang bisa kita pakai untuk bisa kita melewati situasi ini. Entah tahu, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi Presiden kita minta bulan Juni kita sudah berada dalam keadaan normal. Dan kita berharap itu bisa terjadi, saudara. Nah, karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Kristus, dalam firman hari ini kita diminta saudara, supaya saudara bersukacita. Percayalah bahwa hidup saudara dan saya ada dalam perlindungan Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Saudara-saudara, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 14 bait 3 dan 4.
bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri, dan kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Pengucapan syukur. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk persembahan kita yang kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Hendaklah kita bersukacita dan bersukaria. Haleluya, karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Sambil kantong persembahan diadakan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 433. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ingatkan kami meskipun kami di rumah, ada sukacita bagi kami sebab kami ada dalam perlindungan Allah. Meteraikan kebenaran firman-Mu ini dalam roh hati kami masing-masing Tuhan, supaya kami tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya peristiwa COVID-19 boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami ada dalam sepengetahuan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya semua anak-anak Tuhan ada dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini diterjemahkan oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Diberkatilah para bapa sebagai imam, sebagai kepala keluarga, dalam semua kegiatan aktivitas mereka meskipun di rumah. Diberkatilah para ibu sebagai rumah tangga sekaligus sebagai seorang pekerja, agar mereka boleh tetap bersukacita karena ada dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah anak kami mereka yang dalam kandungan batita balita, di TK sampai dengan perguruan tinggi, bersama kami saat ini maupun jauh dari kami karena mereka tidak bisa pulang Tuhan. Bila tangan Tuhan memberikan sukacita buat mereka. Diberkatilah para janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang hidup sendiri jauh dari keluarga karena pekerjaan mereka.
Kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan rumah tangga kami ke dalam tangan pengasihan, yang terdampak karena virus ini oleh karena pekerjaan, yang terdampak soal ekonomi, yang terdampak oleh kesehatan. Kami percayakan Tuhan, mereka boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena mereka ada dalam perlindungan. Dimuliakanlah Engkau Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat semua program jemaat Tuhan di GKO Narogong ini. Diberkatilah gembala sidang, para majelis dan pengurus komisi dalam seluruh program, dalam seluruh pelayanan yang boleh kami lakukan. Rumah tangga kami Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkatilah panitia pembangunan, supaya semua rencana mereka boleh berlangsung dengan baik, untuk boleh menata gereja-Mu lebih baik ke depan. Diberkatilah lingkungan gereja kami Tuhan, tetangga kami, bahkan perumahan Taman Narogong ini Tuhan. Taman Narogong indah ini Tuhan berkati. Demikian juga program kerja GKO Narogong tahun 2020 Tuhan. Biarlah semuanya itu bermuara menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Baik Bapa, kami berdoa untuk sinode kami. Tuhan menyertai memberkati para pemimpin kami. Biarlah Tuhan Yesus mereka boleh menata sinode ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Ibu Leni Siregar. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan dia. Demikian juga untuk Ibu Riana Sihombing, tangan kasih Tuhan menyertai memberkati. Dan kami mohon kepada Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk Ibu Irma Sari Manela. Tuhan kiranya terus menyertai memberikan kesempurnaan kesehatan. Kami bersyukur kepada Tuhan buat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan melawat Ibu Leni Siregar dalam pemulihan. Kuasa darah Yesus memulihkan dan menyembuhkan dia. Berdoa untuk Ibu Riana Sihombing, Tuhan terus menyertai memberkati. Kami bersuka cita buat hamba-Mu Penatua Irmas L. Sarimanela yang sudah boleh kembali dari rumah sakit Tuhan. Biarlah kuasa darah Yesus sungguh memulihkan dia. Berdoa buat semua jemaat Tuhan yang kondisi dalam tubuh lemah. Biarlah kuasa Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai memberkati dan memberikan sukacita buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Berdoa untuk anak Vanessa Bunga Sianturi berulang tahun 14 Mei. Berdoa buat Bapak Sahat Simanulang berulang tahun 14 Mei. Berdoa untuk saudari Mariana Hutajul berulang tahun 15 Mei. Berdoa buat anak Maria Christine berulang tahun 15 Mei. Berdoa untuk Ibu Meta Hutajulu berulang tahun 16 Mei. Biarlah Tuhan Yesus melalui ulang tahun yang Tuhan tambahkan kepada mereka, boleh Tuhan menjawab seluruh doa dan permohonan mereka. Terpujilah nama Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kepada Tuhan untuk keluarga Bapak Penatua JP Simangunsong. Berdoa buat keluarga Ibu Leni Pulungan. Biarlah Tuhan kamu serahkan kedua keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan menyertai memberkati Bapak, Tuhan menyertai memberkati Ibu, anak-anak dalam semua kegiatan mereka. Tuhan terus berada memberikan sukacita buat kedua keluarga ini. Terpujilah nama Tuhan. Kamu serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kamu serahkan Bapak Presiden dengan seluruh stafnya, Bapak sampai Bapak Ibu RT di mana kami tinggal. Tuhan menyertai memberkati mereka. Demikian juga Tuhan para ketua gugus COVID-19. Tuhan menyertai memberkati mereka. Bahkan TNI, Polri, para suster, para dokter, semua yang berikan kemampuan mereka untuk boleh menyelesaikan virus COVID-19 ini dari tengah-tengah bangsa kami. Tuhan menyertai memberkati mereka. Demikian juga Tuhan kami mohon kepada Tuhan. Tuhan, semua doa-doa keluarga yang dinaikkan kepadamu melalui minggu ibadah pada pagi hari ini, Tuhan jawab mereka, jawab kami, dan sempurnakan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari
NKB 197, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Jalanilah hidup ini dengan sukacita dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Kembali kita muji Tuhan dengan bait 3 dan 4.